Ya, selamat pagi anak-anak semua. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita akan devosi terlebih dahulu. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk pimpinan penyertaan-Mu kepada kami. Engkau sudah pimpin kami dari istirahat kami. Kami boleh bangun pagi hari ini dengan kondisi tubuh yang sehat ya Tuhan. Kami bersyukur kesempatan pada pagi hari ini kami boleh sama-sama membaca dan mendengarkan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya boleh menolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Topik renungan kita pada hari ini yaitu Yehuda, janji Mesias sebagai raja. Nah, kemarin Bu Rosita sudah membahas tentang Yehudanya sendiri, bagaimana kehidupan dia. Hari ini kita tidak akan fokus ke Yehudanya, tetapi kita akan fokus kepada Mesiasnya. Kita akan baca dulu Alkitab. Di layar sudah ada, silakan kalian boleh mengikutinya bersama-sama Bapak bacakan. Dari Kejadian 49 ayat 8 sampai 12. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Ayat yang akan menjadi fokus perenungan kita, Bapak sudah warnai dengan warna merah, yaitu ayat ke-10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kita akan lihat sekilas tentang Yehuda. Yang pertama, seperti yang kalian tahu, bahwa Yehuda adalah anak Yakub dari Lea. Kemudian yang kedua, nah Yehuda ini ada arti namanya, itu artinya adalah memuji atau bersyukur. Kemudian yang ketiga, dalam beberapa kali kesempatan, Yehuda dianggap sebagai pemimpin oleh saudara-saudaranya. Pendapatnya, apa yang dia katakan, dalam banyak kali kesempatan dicatat oleh Alkitab, didengarkan dan diikuti oleh saudara-saudaranya. Kemudian yang keempat, yang kalian sudah pelajari bersama-sama kemarin, kisah dengan Tamar. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu benang merah dari kisah ini. Ya, jadi benang merah ini adalah penghubung dari kisah yang satu ke kisah yang lain. Untuk apa? Untuk orang pembaca bisa melihat konteks atau gambaran besar dari kisah seluruhnya. Nah, yang pertama, kisah ini sebenarnya dimulai dari Kejadian 3, bahkan Kejadian 1, ketika manusia jatuh di dalam dosa. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia mengalami maut, manusia kehilangan persekutuan dengan Allah. Kemudian yang berkaitan dengan bagian kita yang kita bahas hari ini adalah manusia kehilangan dominion atau manusia kehilangan pemerintahan atas ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, di situ Tuhan sudah memberikan perintah kepada manusia untuk menaklukkan alam.
Nah, sekarang ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dominion atau pemerintahan itu hilang. Nah, kemudian yang kedua, Tuhan menjanjikan penebus dan memulihkan semuanya. Kemudian yang ketiga, penebus itu lahir dari garis keturunan Set. Kemudian ke Nuh, kemudian ke Sem, kemudian Ham, kemudian Ishak dan Yakub. Nah, di Yakub ini agak sedikit bingung ini. Kenapa? Karena Yakub punya 12 anak yang menjadi suku Israel. Nah, dari Yakub ini kemana? Ya, harusnya secara aturan Yakub itu harusnya mewariskan kisah penebusan ini kepada Ruben, kepada anaknya yang sulung. Tetapi karena dosa yang dilakukan oleh Ruben, makanya kisah penebusan itu tidak diberikan kepada Ruben. Nah, Yehuda pun tidak layak sebenarnya, tetapi Tuhan beranugerah kepada dia. Nah, jadi kita bisa lihat juru selamat akhirnya lahir dari garis keturunan Yehuda. Nah, kita akan lihat beberapa penggenapan nubuat. Nah, pada zaman Musa, Yehuda sudah menduduki tempat yang utama dari semua suku. Dia sudah ditentukan, sudah ditetapkan untuk menjadi pemimpin ketika bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Kemudian yang kedua, setelah Yosua mati, Yehudalah yang pertama menyerang orang Kanaan yang tersisa. Itu bisa kamu baca dalam Hakim-Hakim pasal 1. Kemudian seperti yang kita tahu, Raja Daud itu berasal dari suku Yehuda. Ya, dan akhirnya Daud menurunkan Salomo dan raja-raja suku Yehuda yang lain sampai terakhir Zedekia sebelum akhirnya orang Israel dibuang ke Babel. Tapi nubuat itu tidak berhenti sampai di situ. Kenapa? Karena ada puncak dari nubuat itu adalah di dalam diri Kristus itu sendiri. Nah, di dalam Kejadian pasal 10 bagian B di situ ada dikatakan sampai dia datang yang berhak atasnya. Nah, dia ini ada beberapa perbedaan terjemahan dari Alkitab yang ada. Nah, tetapi beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris itu menerjemahkan yang lebih tepat, lebih mendekati keterjemahan aslinya di dalam bahasa Ibrani, ya, yaitu Shiloh. Ya, jadi dia ini sebenarnya terjemahannya adalah Shiloh di dalam Alkitab bahasa Ibrani. Nah, Shiloh ini ada beberapa pengertian. Yang pertama ada tranquility, itu menunjuk kepada ketenangan atau kesentosaan. Yang kedua ada peaceable one, itu adalah orang yang suka damai. Kemudian yang ketiga the pacifier, itu adalah pembawa damai dan perdamaian. Ya, dan sarjana Alkitab Perjanjian Lama terutama sepakat bahwa Shiloh yang dimaksud di sini adalah pembawa damai atau gelar untuk Mesias, gelar untuk Kristus itu sendiri. Ya, nah, pembawa damai itu pada akhirnya akan berkaitan dengan ketenangan, akan berkaitan dengan orang yang suka damai. Ya, jadi tiga hal ini sebenarnya sangat berkaitan. Jadi kita lihat bahwa Kristus sebagai penggenapan puncak dari nubuat ini. Nah, Yesus atau Mesias itu datang dari suku Yehuda. Ya, kamu bisa lihat silsilahnya dalam Matius pasal 1, ya, dan Lukas pasal 3. Di situ dikatakan baik Yusuf maupun Maria itu sama-sama berasal dari suku Yehuda secara garis keturunan atau silsilah. Kemudian jelas sekali Alkitab menyatakan, terutama di dalam kitab Wahyu, kepadanya atau kepada Kristus itu akan takluk bangsa-bangsa. Ya, kerajaan Israel, Salomo dalam puncak kekuasaannya memang menaklukkan begitu banyak bangsa, tetapi tidak semua bangsa ditaklukkan oleh Salomo. Ya, sehingga betul-betul puncak penggenapan dari janji ini itu ada di dalam
Kristus ya. Kristus akan menaklukkan semua bangsa ya. Tetapi jangan lupa Kristus juga adalah raja damai ya. Dia adalah raja yang memerintah, dia adalah raja yang menaklukkan bangsa-bangsa, tetapi dia juga sekaligus adalah raja damai. Dia menaklukkan bangsa-bangsa itu dengan kedamaian. Dia menaklukkan bangsa-bangsa itu, dia menaklukkan kita sebagai orang yang sudah percaya kepadanya. Untuk apa? Untuk di dalam diri kita ada kedamaian. Kedamaian yang sejati tentu saja. Ya, jadi bangsa-bangsa tentu saja bukan ditaklukkan dengan kekerasan. Pertanyaan renungan, pertanyaan yang perlu kita pikirkan bersama-sama adalah apakah Raja Damai itu, yaitu Kristus melalui kasih dan pengorbanannya di kayu salib, sudah menaklukkan kalian? Nah, kalau belum, taklukkan sekarang. Karena pada zaman akhir zaman, semua orang pada akhirnya akan terpaksa takluk. Tetapi bedanya kalau pada akhir zaman itu sudah tidak ada gunanya. Kenapa? Itu sudah ditaklukkan untuk dibinasakan. Ketika apa? Ketika waktu, ketika kesempatan yang diberikan sudah lewat. Kita lihat Kristus sebagai pembawa damai dalam hal apa? Nah, ini Bapak tampilkan dua gambar yang menunjukkan betapa negara-negara, betapa bangsa-bangsa di dunia ini menginginkan perdamaian, bahkan rela membayar lebih. Ya, di sebelah kiri itu ada anggaran 10 besar pertahanan militer negara-negara di dunia pada tahun ini. Ya, Indonesia ada di peringkat ke-31. Di situ anggaran pertahanannya 7,6 miliar US dollar. Ya, negara-negara memberikan dana yang begitu besar untuk apa? Untuk memperoleh kedamaian. Nah, gambar di sebelah kanan ini Bapak tampilkan walaupun datanya data yang berbeda, ya, angkanya juga berbeda, ya, untuk menunjukkan bahwa betapa perbandingan anggaran pertahanan dengan anggaran yang lain itu jauh berbeda, ya. Kalau kamu perhatikan di gambar sebelah kanan, untuk education atau pendidikan itu cuma sekitar 5% atau 6,2 miliar US dollar ya. Untuk kesehatan itu cuma sekitar 7%. Ya, jadi begitu besarnya usaha yang dilakukan oleh bangsa-bangsa, oleh negara-negara untuk mendapatkan kedamaian itu. Tapi pertanyaannya, apakah mereka benar-benar mendapatkan kedamaian? Jawabannya tidak, tentu saja. Memasuki awal-awal tahun 2020 ini sudah ada desus-desus katanya mau terjadi perang dunia ketiga. Ya, dan sekarang situasi dunia semakin hari semakin memanas sepertinya. Ya, banyak orang yang takut, yang was-was kalau akhirnya terjadi perang yang cukup besar, yang sangat besar. Ya, jadi dengan uang yang dikeluarkan begitu banyak, begitu besar, pada akhirnya kedamaian itu tidak pernah tercapai. Pada akhirnya damai yang sejati itu tidak pernah tercapai. Kenapa? Karena damai yang sejati itu hanya ada di dalam Kristus. Nah, damai seperti apa? Yang pertama, damai antara manusia berdosa dengan Allah. Kalian sudah dijelaskan, sudah dibahas ketika membahas tentang dosa. Kemudian damai yang kedua, damai dalam hati. Ya, ini yang segala cara dilakukan oleh orang dunia untuk apa? Untuk memperoleh damai dalam hati. Kadang tidur, kadang nonton film, ada yang dengar lagu, ada yang pergi jalan-jalan, ya. Tapi sekali lagi, karena dia bukan yang sejati, maka setelah itu bangun tidur, filmnya sudah selesai, pulang jalan-jalan, ya tetap pusing, ya tetap kedamaian itu tidak ada, ya. Karena itu bukan damai yang sejati. Nah, damai yang sejati cuma bisa diberikan oleh Kristus. Makanya jangan heran banyak orang yang di tengah masalah, di tengah penyakit, di tengah kanker yang sudah stadium 4, yang sudah sangat parah, tetap bisa bersuka cita. Kenapa? Karena ada damai dalam hatinya yang terpancar melalui
sukacita yang dia pancarkan, dia perlihatkan kepada orang lain. Ada orang-orang yang tinggal di daerah-daerah yang sangat sulit, tetap bertahan. Kenapa? Karena sudah ada damai yang sejati itu di dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, damai antara manusia dengan manusia. Kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, kamu bisa renungkan pertanyaan ini juga, kamu bisa pikirkan, kira-kira saya tukang pembawa damai atau provokator, ya, pembawa pertengkaran. Ya, jadi ketika Kristus sudah tinggal dalam diri kita, yang pertama hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, kita berdamai dengan Tuhan. Yang kedua ada damai yang sejati yang tinggal di dalam diri kita. Dan yang ketiga, damai yang sejati itu membuat kita menjadi pembawa damai bagi orang lain. Ya, pertanyaannya adalah bahwa kalian ditaklukkan oleh Kristus. Ya, ini perkataan Kristus dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia terus mencari kedamaian, dunia rela membayar harga yang begitu mahal, begitu besar untuk mendapatkan kedamaian itu, tapi pada akhirnya waktu membuktikan bahwa di luar Kristus kedamaian itu tidak akan pernah ada. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami bagaimana Kristus sebagai Raja Damai. Bagaimana kami juga harus terus belajar menaklukkan diri kami di bawah Kristus. Sehingga kami juga boleh memperoleh damai itu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami dalam setiap hal. Kami boleh juga terus merasakan kedamaian itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas pada sepanjang hari ini.